Oke, buat mempersingkat waktu kita langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok 9 akan mempresentasikan yang berjudul Mengelola SDM Global. Mulai di next. Nah, berikut ini adalah tim dari kelompok 9 itu sendiri. Ada Clara, ada Hanif, ada Puja, ada Puji, sama yang terakhir yaitu saya sendiri, Terry. Boleh di next. Nah, pernah nggak sih terbesit di pikiran teman-teman gimana perusahaan itu ngerekrut seorang pekerja di luar negeri? Atau bagaimana perusahaan itu mengirim pekerjanya atau mentransfer pekerjanya ke luar negeri dari latar belakang yang berbeda? Atau bahkan bagaimana perusahaan itu mengelola sumber daya manusia yang beragam? Nah, untuk tahu lebih lanjut itu bagaimana perusahaan mengelola sumber daya manusia yang beragam, khususnya di perusahaan multinasional, maka dari itu teman-teman harus simak sampai habis. Boleh langsung di next. Oke, masuk ke apa itu IARM. Nah, IRM itu International Human Resource Management, merupakan suatu pendekatan manajemen sumber daya manusia yang secara khusus dirancang untuk mengatur aktivitas, fungsi, dan proses yang terlibat dalam menarik, mengembangkan, mempertahankan sumber daya manusia di perusahaan, khususnya di perusahaan multinasional, yang memiliki banyak perbedaan latar belakang negara pada karyawannya. Nah, jadi IRM ini secara khusus itu menyoroti sejumlah isu dan tantangan unik yang dihadapi perusahaan yang memiliki sumber daya manusia atau pekerja dari berbagai macam negara. Nah, pentingnya IRM ini semakin terwujud atau semakin kita bisa lihat karena adanya kompleksitas dalam mengelola tenaga kerja yang berasal atau dari berbagai macam latar belakang, budaya, hukum, dan ekonomi. Nah, tantangan-tantangan ini tentu melibatkan strategi dan praktik manajemen sumber daya manusia yang dirancang secara khusus untuk mengatasi dinamika global yang berubah-ubah, baik dari budaya, hukum, dan sosial. Misalnya nih, kayak perusahaan itu perlu mempertimbangkan perbedaan dalam sistem hukum, kebijakan penggajian, dan gaya kepemimpinan yang berbeda di setiap negara. Nah, jadi peran IRM itu mengelola sumber daya manusia sendiri yang mengelola tenaga kerja yang berasal dari latar belakang budaya, hukum, dan ekonomi agar dapat berjalan dengan baik dan juga berjalan sesuai dengan kemauan dan keinginan ataupun tujuan dari perusahaan itu sendiri. Boleh di next? Nah, ini ada tantangan-tantangan yang mempengaruhi IHRM. Nah, tantangan yang dihadapi di International Human Resource Management itu nggak hanya berasal dari jarak geografis saja, tapi lebih kepada pendekatan dari budaya, hukum, dan ekonomi di antara negara dan masyarakatnya. Nah, faktor-faktor kayak perbedaan budaya, hukum, ekonomi antar negara yang kayak ada di PPT itu nunjukin kalau misalkan manajer perusahaan itu harus benar-benar mengadaptasi kebijakan dan praktik sumber daya manusia mereka sesuai dengan lingkungan operasional masing-masing perusahaan tersebut. Misalkan ada di negara A, berarti ngikutin dengan kebijakan A, dan praktik sumber daya juga ngikutin dari kebijakan negara A itu sendiri. Mulai dari kultur ya, terus dari sifat-sifat yang ada di PPT itu budaya, ekonomi, dan hukumnya juga. Nah, contoh misalkan kita Indonesia nih pengen merekrut karyawan dari Jepang, nah, makanya kita harus melihat dulu perbandingan lingkungan kerja dan lingkungan budaya ekonominya antara di Indonesia dan di Jepang dari sisi karyawannya. Nah, supaya apa? Supaya pekerja dari Jepang ini mendapatkan hal yang sepadan dan sesuai dengan keinginan mereka serta kemampuan mereka serta kemampuan kita dan peran kita sebagai HRM juga harus bisa buat ngebimbing masa transisi tersebut. Nah, kita akan bahas satu persatu secara singkat mungkin ya. Uh, Tantangan seperti apa sih yang dihadapi oleh HR dalam mengelola SDM dari berbagai macam negara. Kita mulai dari faktor budaya. Nah, faktor budaya, perbedaan budaya yang signifikan antara negara-negara itu memfokuskan pada nilai-nilai dasar yang dianut oleh warga negara tersebut. Dan bagaimana nilai tersebut itu dapat tercermin dari seni, program sosial, dan cara berperilaku. Dengan adanya perbedaan budaya tersebut, dapat dilihat bahwa cara orang berpikir, bertindak, dan menghadapi perilaku orang lain itu sangat bervariasi antar negara, sehingga akan mempengaruhi HR dalam memanage sumber daya yang ada. Nah, dengan demikian, kesimpulan dapat kita ambil bahwa pemahaman mendalam terhadap perbedaan budaya antar negara itu sangat penting dalam merancang kebijakan dan praktik manajemen sumber daya manusia yang sukses sesuai dengan sumber daya manusia itu sendiri. Nah, perbedaan ini menciptakan tantangan unik yang harus diatasi oleh manajer untuk memastikan kesuksesan operasional dan keberlanjutan usaha dalam konteks global yang terus dinamis gitu, yang berubah-berubah. Masuk yang kedua itu faktor hukum dalam mengembangkan operasional ke luar negeri. Perusahaan itu perlu memahami dan mengikuti hukum ketenaga kerjaan di negara-negara yang mereka masuki. Misalnya di perusahaan India nih contohnya. Nah, perusahaan perusahaan dengan lebih dari 100 karyawan itu perlu mendapatkan izin dari pemerintah untuk memberhentikan karyawan. Nah, contoh kedua itu di Brazil memberhentikan karyawan tanpa alasan yang jelas
itu dapat mengakibatkan denda sebesar 4% dari total penghasilan yang pekerja terima. Nah, jadi pemahaman mendalam tentang peraturan ketenagakerjaan internasional itu sangat penting bagi perusahaan yang beroperasi di berbagai macam negara, dan kebijakan serta praktik ketenagakerjaan juga perlu disesuaikan dengan konteks hukum setempat untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan operasional itu sendiri. Nah, yang terakhir ini faktor ekonomi. Nah, secara keseluruhan, faktor ekonomi ini memiliki dampak yang signifikan terhadap praktik dan kebijakan manajemen sumber daya manusia internasional atau HRM dalam bahasa Indonesia. Nah, perbedaan dalam sistem ekonomi antar negara seperti ekonomi pasar, terencana, atau campuran itu mempengaruhi perusahaan beroperasi dan mengelola sumber daya manusia mereka di lingkup global, seperti biaya tenaga kerja yang berbeda pada setiap negara, yang sangat mempengaruhi pada kepuasan karyawan itu sendiri. Nah, dengan demikian, untuk berhasil beroperasi di lingkungan bisnis global, perusahaan itu perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi setiap negara, menjelaskan praktik manajemen sumber daya manusia dengan praktik karakteristik yang unik yang dimiliki oleh sistem ekonomi setempat. Nah, kesimpulan yang dapat dan harus digarisbawahi itu pentingnya adaptasi dan fleksibilitas dalam manajemen sumber daya manusia internasional untuk menghadapi dinamika yang berkembang dalam konteks ekonomi global yang selalu berubah. Boleh di next. Nah, selanjutnya merekrut karyawan secara global. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada merekrut karyawan organisasi global. Boleh di next. Ada beberapa strategi yang digunakan dalam perekrutan karyawan global ini. Yang pertama ada strategi perekrutan karyawan global. Strategi ini fokus pada rekrutmen dan seleksi karyawan dari berbagai negara dengan pemahaman mendalam tentang keterampilan dan kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan bisnis global. Hal ini tuh melibatkan pengelolaan sumber daya manusia dari berbagai latar belakang budaya, bahasa, dan konteks kerja yang berbeda nih dari berbagai negara. Yang kedua ada seleksi dan rekrutmen global. Nah, proses seleksi dan rekrutmen global ini membutuhkan pengakuan atas perbedaan budaya dan nilai-nilai yang mendasari di berbagai wilayah. Metode seleksi dan rekrutmen yang efektif dalam konteks global ini melibatkan penggunaan alat dan teknik yang sesuai dengan keberagaman kandidat, termasuk tes psikologis yang mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai budaya yang berbeda di berbagai wilayah. Nah, pendekatan ini memastikan bahwa karyawan direkrut tidak hanya memiliki keterampilan teknis yang diperlukan, namun juga dapat beradaptasi dengan budaya organisasi yang berbeda di seluruh operasi globalnya. Yang ketiga ada pengembangan karyawan global. Nah, salah satu aspek kunci dari pengembangan karyawan global adalah pelatihan lintas budaya. Ini mencakup program pelatihan yang dirancang untuk membantu karyawan memahami dan menghargai perbedaan budaya dalam lingkungan kerja. Selain itu, pengembangan kepemimpinan menjadi fokus penting nih dalam pengembangan karyawan global. Hal ini melibatkan identifikasi dan pengembangan bakat kepemimpinan di berbagai level organisasi yang mampu beradaptasi dengan dinamika kerja di lintas negara. Boleh di next? Lalu ada 4 klasifikasi karyawan internasional. Yang pertama ini warga negara asal. Karyawan yang bekerja di perusahaan internasional tetapi berasal dari negara di mana perusahaan tersebut beroperasi, yaitu warga negara asalnya berarti. Nah, mereka adalah warga lokal yang mungkin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang budaya, bahasa, dan kebiasaan lokal. Mereka ini biasanya dipekerjakan untuk peran yang tidak memerlukan keahlian khusus yang sulit ditemukan di luar negeri. Lalu ada ekspariat. Nah, ekspariat ini secara umum adalah karyawan yang ditugaskan oleh perusahaan untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu. Mereka ini seringkali memiliki keahlian khusus atau manajemen tingkat tinggi dan ditugaskan untuk mentransfer pengetahuan, mengelola proyek global atau memimpin operasi di cabang-cabang perusahaan di negara lain. Mereka mungkin mendapatkan insentif, dukungan, dan pelatihan khusus untuk menyesuaikan diri di lingkungan kerja yang baru. Lalu ada offshoring. Nah, offshoring ini melibatkan penempatan kegiatan bisnis atau fungsi perusahaan di luar negeri. Berarti menempatkan pusat layanan, produksi, atau pengembangan di negara lain yang menawarkan biaya yang lebih rendah atau keuntungan lainnya. Kalau misalnya offshoring, lebih gampangnya kayak contoh-contoh perusahaan
pabrik perusahaan-perusahaan besar kayak Adidas yang pabrik-pabrik mereka itu ada di negara-negara berkembang. Jadi mereka menawarkan biaya yang lebih rendah untuk produksinya mereka. Lalu yang terakhir ada tim transnasional dan virtual. Tim transnasional dan adalah tim yang terdiri dari anggota dari berbagai negara yang bekerja sama dalam proyek atau tugas tertentu. Dalam konteks virtualnya, mereka ini bisa bekerja secara fisik maupun secara daring di lokasi yang sama ataupun yang berbeda. Tim virtual di sisi lain mungkin tidak memiliki keterlibatan langsung nih di satu tempat fisik. Mereka bekerja secara online menggunakan alat-alat kolaborasi digital untuk menyesuaikan tugas dan proyek bersama. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada melatih dan mempertahankan karyawan internasional. Melatih dan mempertahankan karyawan internasional ini merupakan aspek yang penting dalam manajemen sumber daya manusia global. Tentunya proses pelatihan harus dirancang secara khusus untuk membantu karyawan beradaptasi dengan lingkungan kerjanya yang berbeda. Tidak hanya dari segi keterampilan teknis, tapi juga memahami budaya dan komunikasi lintas budaya. Selain itu, mempertahankan karyawan internasional kan juga merupakan tantangan lain yang memerlukan pendekatan berkelanjutan. Next. Selanjutnya ada dari melatih dan mempertahankan karyawan internasional ini dibagi lagi menjadi beberapa poin. Poin pertama yaitu mengorientasikan dan melatih karyawan dalam penugasan internasional. Orientasi dan pelatihan karyawan dalam tugas internasional ini adalah langkah esensial untuk memastikan kesuksesan adaptasi dan kontribusi optimal dalam konteks kerja global. Proses orientasi ini mencakup pemahaman mendalam tentang perbedaan budaya yang seperti teman saya sudah jelaskan, dan juga dinamika kerja di negara tujuan, dan ini mencakup aspek-aspek seperti tata krama, aturan hukum, dan beberapa dalam perbedaan dalam gaya kepemimpinan. Pelatihan teknis dan keterampilan juga merupakan komponen penting karena karyawan harus diberikan pemahaman yang kuat tentang tugas dan tanggung jawab spesifik mereka di lingkungan internasional, termasuk pengetahuan yang relevan dengan bisnis dan industri di negara tersebut. Jadi program pelatihan yang holistik dan terintegrasi mampu membantu karyawan mengatasi tantangan adaptasi dan membangun kepercayaan diri dalam menghadapi lingkungan kerja global yang beragam. Next. Selanjutnya ada penilaian kinerja manajer internasional. Evaluasi kinerja manajer internasional ini merupakan elemen kritis dalam manajemen sumber daya manusia global yang membutuhkan pendekatan yang cermat dan juga kontekstual. Karena mengingat adanya perbedaan budaya, norma bisnis, dan tantangan operasional di berbagai negara. Dan penilaian kinerja manajer internasional juga harus melibatkan ukuran yang mencakup pencapaian target bisnis lokal dan global, kemampuan kepemimpinan lintas jurusan, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Proses penilaian kinerja manajer internasional juga dapat melibatkan feedback dari rekan kerja, bawahan, dan mitra bisnis di berbagai lokasi, karena hal ini bisa membantu menciptakan gambaran yang lebih luas terhadap kontribusi dan dampak manajer internasional terhadap kesuksesan perusahaan secara keseluruhan. Dan penting juga untuk memastikan bahwa penilaian kinerja internasional ini bersifat adil, transparan, dan menciptakan insentif bagi manajer untuk terus berprestasi di tengah dinamika bisnis global ini. Next. Kemudian ada poin memberikan kompensasi kepada manajer di luar negeri. Memberikan kompensasi kepada manajer yang bekerja di luar negeri adalah salah satu aspek kritis juga dalam manajemen sumber daya manusia global, karena kompensasi yang efektif harus memperhitungkan tidak hanya dari faktor ekonomi dan juga biaya hidup di lokasi tersebut, tetapi juga resiko, tanggung jawab, dan perbedaan perpajakan. Manajemen yang kerja di luar negeri ini seringkali menghadapi tantangan unik, termasuk fluktuasi mata uang, sistem pajak yang berbeda, serta biaya hidup yang mungkin bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah dibandingkan negara asal.
Nah, kompensasi ini harus bersifat lebih holistik dan melibatkan pemahaman mendalam terhadap dinamika ekonomi dan juga kebijakan perpajakan setempat. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa program kompensasi internasional mereka fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kondisi lokal serta kebutuhan individu agar dapat membangun lingkungan kerja yang adil, motivatif, dan dapat mempertahankan manajer berbakat di seluruh dunia. Next. Poin terakhir yaitu hubungan serikat pekerja di luar negeri. Hubungan serikat pekerja di luar negeri ini lagi-lagi menjadi aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia global. Apalagi dalam konteks globalisasi, banyak perusahaan yang beroperasi di berbagai negara yang mungkin memiliki kebijakan dan budaya yang berbeda terkait dengan serikat pekerja. Nah, untuk membangun hubungan yang sehat, perusahaan perlu memahami dan menghormati hukum dan regulasi pekerja di setiap negara, serta menjalankan praktik-praktik bisnis yang sesuai dengan norma-norma setempat. Contohnya dalam beberapa kasus, serikat pekerja di luar negeri itu bisa menjadi mitra strategis bagi perusahaan, bisa membantu memastikan kondisi kerja yang adil, gaji yang layak, dan lingkungan kerja yang aman. Tapi di sisi lain, tantangan juga bisa muncul ketika norma-norma pekerja dan kebijakan perusahaan ini tidak selaras dengan tuntutan serikat pekerja setempat. Jadi, perusahaan ini perlu membentuk kebijakan yang inklusif, membangun komunikasi yang efektif untuk mengatasi perbedaan dan memastikan kelanjutan hubungan yang positif. Nah, dengan memahami dinamika serikat pekerja di seluruh dunia, perusahaan pasti dapat membangun hubungan yang baik, membangun keadilan, dan juga menciptakan lingkungan kerja yang produktif di skala global. Selanjutnya adalah praktik untuk menciptakan sistem SDM global. Jadi untuk menciptakan sistem daya manusia global ada 3 poin utama yang perlu diperhatikan untuk mencapai tersebut. Di antaranya itu harus acceptable, develop, dan juga inclusive. Next. Jadi yang pertama itu poin acceptable yaitu dengan membangun sistem MSDM global yang dapat diterima, dan untuk mencapai tersebut dengan optimal ada 3 praktik yang dapat dilakukan. Yang pertama itu pahami karakteristik organisasi yang benar-benar global. Jadi penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa mereka itu benar-benar bersifat global dalam pandangan maupun operasional. Perusahaan itu juga penting untuk menganggap dirinya itu memiliki cakupan dan perspektif yang global yang cenderung bisa menerima MSDM global yang ada. Lalu yang kedua itu bangun budaya perusahaan yang kuat. Jadi membangun budaya perusahaan yang kuat itu dapat membantu mengatasi hambatan geografis. Perusahaan dengan budaya yang kuat memiliki kemampuan untuk menolak perbedaan geografis yang lebih mudah ataupun kayak beradaptasi. Contohnya itu ada perusahaan Patek Exporter yang memiliki budaya perusahaan yang kuat yang didukung oleh proses rekrutmen, seleksi, pelatihan, maupun pemberian penghargaan manajerial yang didasarkan pada nilai kebersamaan. Lalu yang ketiga ada investigasi resistensi terhadap standarisasi. Jadi manajer SDM itu perlu menyelidiki resistensi ataupun adakah penolakan-penolakan atau tidak terhadap upaya standarisasi dalam rangka seleksi, pelatihan, penilaian, kompensasi, maupun praktik SDM lainnya di berbagai lokasi. Penting juga untuk memahami dan memberikan legitimasi pada kebutuhan lokal tanpa memaksakan standarisasi yang tidak sesuai. Lalu menggunakan kata menyelidiki untuk menekankan pentingnya memahami budaya lokal dan perbedaan serta memiliki pengetahuan mengenai hukum setempat. Kemampuan untuk beradaptasi dan menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan sistem baru itu merupakan hal yang sangat penting. Jadi next. Lalu poin yang kedua itu mengenai develop. Jadi bagaimana sih cara mengembangkan sistem manajemen SDM global yang lebih efektif? Ada 2 cara yaitu pembentukan jaringan global SDM. Jadi penting bagi manajer SDM di seluruh dunia untuk merasa bahwa mereka bukan hanya entitas lokal, tapi bagian dari jaringan SDM global perusahaan secara keseluruhan. Menekankan bahwa infrastruktur yang mendukung, membeli, dan mengorganisasi kegiatan lokal membantu memahami sistem SDM global serta tantangan yang dihadapi. Pemahaman ini memperlakukan
Manajer lokal sebagai rekan kerja bukan sekedar lokal. Lalu yang kedua adalah fokus pada standarisasi hasil dan kompetensi. Jadi meskipun upaya standarisasi merupakan alat yang biasa yang dilakukan secara global, penekanan pentingnya adalah bagaimana sih standarisasi itu dapat menilai sesuatu, bukan pada cara penilaiannya saja yang dilakukan, tapi juga menyesuaikan evaluasi terhadap keseragaman yang ada dari hasil dan kompetensi yang telah dilakukan. Lalu yang ketiga itu ada aspek implementasi. Jadi kayak bagaimana menerapkan sistem SDM global dengan udah pasti ada komunikasi. Jadi perlu untuk meningkatkan komunikasi yang efektif. Penting untuk terus berkomunikasi dengan para pembuat keputusan yang ada di setiap negara maupun di setiap cabang organisasi tersebut untuk menggunakan sistem-sistem yang ada. Hal ini itu juga menekankan pentingnya kontak yang terus-menerus untuk memastikan pemahaman dan penerapan yang konsisten dalam rangka menerapkan sistem manajemen SDM tersebut. Lalu yang terakhir itu ada memberikan alokasi sumber daya yang memadai. Jadi sumber daya yang cukup itu merupakan kunci dalam mengimplementasikan prosedur analisis pekerjaan atau kegiatan. Tidak realistis untuk suatu organisasi itu mengharapkan penerapan yang efektif tanpa dukungan sumber daya yang memadai. Kita boleh di next. Oke, jadi yang terakhir apa sih studi kasus dalam pengembangan SDM di era global saat ini? Jadi di sini saya ngambil studi kasus berdasarkan jurnal yang berjudul Strategi dalam Pengembangan SDM di Era Global yang studi kasusnya ini lebih tepatnya dia di rumah makan ayam goreng Nelongso di Bangkalan. Jadi studi kasus yang dijelaskan dalam jurnal ini membahas strategi pengembangan SDM di era global di rumah makan ayam goreng Nelongso Bangkalan yang mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan SDM di rumah makan tersebut meliputi seperti globalisasi, manajemen sumber daya manusia, teknologi, pelatihan, dan evaluasi, serta pelayanan dan kualitas. Jadi globalisasi ini mempengaruhi pengembangan SDM dengan memperkenalkan teknologi canggih dan tuntunan persaingan global. Manajemen sumber daya manusia yang baik memainkan peran penting dalam pengembangan SDM dengan menerapkan pelatihan, evaluasi kinerja karyawan, dan inovasi terkait keluhan konsumen. Lalu, studi case ini memberikan pelatihan yang berkualitas dan meningkatkan kualitas pelayanan dan produk. Jadi dengan demikian, rumah makan ini dapat tetap bersaing di pasar global dan memastikan keberlangsungan bisnisnya. Boleh di next? Oke, mungkin itu aja yang dapat disampaikan dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang dipaparkan oleh kelompok 9 dapat teman-teman pahami dengan baik. Dan kedepannya akan menjadi pembelajaran baru bagi teman-teman. Mungkin sebelum itu saya kembalikan ke PJ untuk sesi Q&A. Apakah akan tetap dibuka atau bagaimana? Atau lanjut ke kelompok berikutnya? Lanjut. Ya Pak, langsung lanjut aja Pak. Tanya jawab. Nanti Oh, biar saya nilai presentasinya aja. Langsung ke presentasi selanjutnya yang kalian yang sekarang diakhiri saja. Oke, baik Pak. Oke, sebelumnya sekali lagi kelompok 9 mengucapkan terima kasih. Kurang lebih ya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke kelompok berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut. Oke, sebelum dilanjut yang presentasi terakhir, Samawi mana Samawi? Monitor Samawi. Nanti kalian yang udah presentasi ya, file presentasinya baik PPT, kemudian makalah sama record hasil Zoom-nya semuanya kirim ke saya ya dari yang pertama sampai yang hari ini biar nanti saya cek satu-satu lagi.
ya. Oke, silakan dilanjut lagi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Izin ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya yang terhormat Bapak Suherdi, SPD SHMM, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen sumber daya manusia, serta teman-teman pas manajemen yang telah hadir pada acara ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan terkait materi Managing Global Human Resource Development. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai materi Managing Global Human Resource. Next. Nah, berikut ini adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Alia Diti Kayati. Yang kedua ada Ayah Safenanda. Yang ketiga ada Kak Ahmad. Dan yang keempat ada Regina Chaniska. Boleh next. Nah, pada kesempatan kali ini kami membahas mengenai 6 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian HRM global serta tantangan SDM bisnis nasional. Yang kedua yaitu menjelaskan tentang perbedaan antar negara yang mempengaruhi SDM. Yang ketiga yaitu menjelaskan metode utama dalam penempatan staf di organisasi global. Yang keempat yaitu melatih dan mempertahankan karyawan internasional. Yang kelima yaitu menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan dalam praktik-praktik SDM. Yang terakhir yaitu menjelaskan strategi dalam penerapan praktik-praktik HRM global. Boleh? Oke, perkembangan teknologi, globalisasi, serta mobilitas tenaga kerja itu telah mengubah rangkap bisnis secara dramatis. Pada saat ini, perusahaan tidak lagi terbatas pada batas-batas geografis, yang mana hal ini akan menciptakan kebutuhan untuk manajemen sumber daya manusia yang efektif di tingkat global. Nah, dalam hal ini, sebuah perusahaan itu penting banget untuk bisa mengelola sumber daya manusia secara global, karena hal ini berkaitan erat dengan keberlanjutan perusahaan. Perusahaan harus mampu mengelola sumber daya manusia mereka secara efektif di tingkat global agar dapat memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Hal ini dapat melibatkan perencanaan strategis untuk memastikan bahwa organisasi itu memiliki talenta yang diperlukan untuk mencapai tujuan jangka panjangnya, baik di pasar lokal maupun di internasional. Oke, kita langsung masuk ke pengertian HRM global dan tantangan SDM di internasional yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, boleh di next saja. Pengertian HRM global. Manajemen SDM dalam konteks global lebih membahas adanya repositioning dan perubahan peran SDM dalam menghadapi kondisi lingkungan bisnis yang semakin kompetitif. Mobilitas tenaga kerja, perpindahan orang dari suatu negara ke negara lain, atau suatu daerah ke daerah lain untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini disebabkan oleh ekonomi
ini mendapatkan kehidupan lebih baik dengan pekerjaan dan bayaran lebih baik, memenuhi kebutuhan tenaga kerja di negara tuan rumah dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Di next saja. Tantangan SDM bisnis internasional. Nah, tantangan yang pertama ada globalisasi. Globalisasi mendominasi horizon persaingan. Konsepnya sendiri sudah lama, tetapi intensitas tantangan yang diciptakan semakin terasa. Globalisasi menciptakan dan isyaratkan pasar baru, produk baru, mindset baru, kompetensi baru, dan cara pikir bisnis baru. Yang kedua, ada diseminasi pengetahuan dan inovasi. Eh, menyebarkan pengetahuan dan praktek yang paling canggih ke seluruh organisasi dengan mengabaikan dari mana asalnya. Yang ketiga, fokus kapabilitas atau kompetensi. Lingkungan bisnis yang selalu berubah semakin global dan syarat teknologi, maka penarikan, pengembangan, dan pemeliharaan kompetensi dan intelektual sosial kapital menjadi sangat penting. Terus perbedaan yang terakhir, perbedaan antar negara seperti budaya, sistem ekonomi, hubungan politik dan industrial, teknologi dan demografis. Next. Next. Perbedaan antar negara mempengaruhi SDM. Perbedaan antar negara dapat mempengaruhi sumber daya manusia atau SDM dalam berbagai cara, seperti budaya, pendidikan, sistem ekonomi, dan kebiasaan kerja yang berbeda-beda. Ini dapat mempengaruhi cara orang belajar, kerjasama, berkomunikasi, serta pandangan mereka terhadap lingkungan, kerja, dan kehidupan secara umum. Faktor-faktor perbedaannya itu, pertama, faktor budaya. Negara-negara sangat berbeda dalam hal budaya, dengan kata lain dalam nilai dasar yang dianut oleh warga negaranya, dan bagaimana bagaimana nilai-nilai ini dimanifestasikan dalam seni, program sosial, politik, dan cara-cara melakukan berbagai hal di negara tersebut. Yang kedua, pendidikan. Perbedaan tingkat pendidikan antar negara juga mempengaruhi MSDM antar negara. MSDM di negara maju akan berbeda dengan MSDM di negara berkembang. Yang ketiga, sistem ekonomi. Perbedaan sistem ekonomi juga diterjemahkan ke dalam perbedaan dalam praktek SDM. Di beberapa negara lebih terpacu dengan ide perusahaan bebas dan daripada negara lainnya. Next. Saya bisa dilanjut oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu metode utama dalam penempatan staf di organisasi global. Boleh di next? Nah, penyusunan staf organisasi global pengusaha adalah inti dari SDM internasional. Proses ini meliputi pengidentifikasian dan penyeleksian orang-orang yang akan mengisi posisi tersebut di luar negeri, dan kemudian menempatkan mereka di posisi-posisi itu. Nah, dalam penempatan staf di organisasi global terdapat 5 metode utama. Yang pertama yaitu kepegawaian internasional dari negara asal atau lokal. Secara umum, kita dapat mengklasifikasikan karyawan perusahaan internasional menjadi ekspatriat, warga negara asal, penduduk lokal, atau warga negara ketiga. Ekspatriat adalah warga negara yang bukan warga negara tempat mereka bekerja. Alasan untuk menggunakan ekspatriat, baik warga negara asal atau warga negara ketiga, adalah karena pengusaha seringkali tidak dapat menemukan kandidat lokal dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Nah, kalau misal penduduk lokal, yaitu atau yang biasa dikenal sebagai warga negara tuan rumah, itu bekerja untuk perusahaan di luar negeri dan merupakan warga negara tempat mereka bekerja. Alasan menggunakan penduduk lokal dikarenakan biaya untuk menggunakan tenaga kerja asing itu biasanya jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya untuk menggunakan pekerja lokal. Nah, metode yang kedua yaitu offshoring atau subkontrak. Subkontrak atau offshoring adalah memindahkan proses bisnis seperti manufaktur atau operasional call center ke luar negeri. Offshoring hampir seluruhnya melibatkan SDM. Satu hal yang harus dilakukan dengan hati-hati oleh manajer SDM ketika melakukan offshoring adalah
bahwa menemukan kota di luar negeri yang memberikan tenaga kerja yang murah dengan kompetensi yang tinggi secara teknik adalah salah satu tugas yang menentukan keberhasilan offshoring. Nah, metode yang ketiga yaitu menggunakan tim transnasional dan virtual. Mengolah secara internasional juga dapat melibatkan pengorganisasian tim transnasional yang terdiri dari karyawan yang berlokasi di berbagai negara. Nah, tim seperti ini itu tentu saja sering bertemu di lingkungan virtual. Nah, di mana lingkungan virtual adalah sekelompok rekan kerja yang tersebar secara geografis yang berinteraksi menggunakan kombinasi teknologi telekomunikasi dan informasi untuk menyesuaikan tugas organisasi. Nah, metode yang keempat yaitu memperhatikan nilai-nilai manajemen serta kebijakan kepegawaian internasional. Bukan hanya fakta nyata yang mempengaruhi keputusan penempatan staf internasional. Kecenderungan dengan nilai-nilai pribadi para eksekutif puncak juga berperan. Beberapa eksekutif lebih berorientasi pada ekstaliat. Nah, para ahli ini mengklasifikasikan nilai-nilai eksekutif puncak sebagai etnosentris, polisentris, serta geosentris. Nah, metode yang kelima yaitu memperlihatkan etika dan kode etik. Pengusaha juga perlu memastikan karyawan di luar negeri mematuhi kode etik perusahaannya. Pengusaha global memerlukan kode etik global mengenai hal-hal seperti diskriminasi, pelecehan, penyuapan, maupun pelanggaran etika lainnya. Organisasi perlu memastikan bahwa stafnya dapat memahami dan mengikuti nilai-nilai etika yang ditetapkan secara konsisten di seluruh dunia. Penempatan staf yang mempertimbangkan keberagaman budaya serta norma-norma lokal dapat membantu mencegah konflik dan meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan. Dengan fokus pada etika, organisasi dapat membangun reputasi yang baik di mata masyarakat dan mitra bisnis secara global, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Boleh next? Boleh next? Untuk selanjutnya akan dijelaskan. Oke, selanjutnya ada melatih dan mempertahankan karyawan internasional. Next. Nah, melatih dan mempertahankan karyawan internasional, orientasi dan pelatihan diperlukan untuk keberhasilan ekspatriat di luar negeri. Praktik dilakukan oleh banyak perusahaan di Amerika Serikat lebih banyak mencerminkan omongan daripada substansi. Nah, secara umum program ini menggunakan ceramah, simulasi, video, dan bacaan online atau offline untuk mempersiapkan peserta pelatihan. Nah, tujuan program ini untuk memberikan peserta pelatihan tentang dasar-dasar sejarah, politik, norma bisnis, sistem pendidikan, dan demografi negara baru. Kedua, pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai budaya mempengaruhi persepsi, nilai-nilai, dan komunikasi. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengelola tantangan-tantangan yang ada. Next. Nah, selanjutnya ada penilaian kinerja manajemen internasional. Banyak perusahaan global mengumpulkan manajer internasional, mereka secara berkala untuk mengikuti seminar pelatihan. Nah, manajemen lokal harus mempunyai masukan perbedaan budaya dapat merusak penilaian. Ada beberapa saran untuk memperbaiki proses penilaian ekspatriat, yaitu yang pertama, ada menyesuaikan kriteria kinerja dengan pekerjaan dan situasi setempat. Kedua, mempertimbangkan evaluasi terhadap penilaian manajer di lokasi dibandingkan dengan penilaian manajer di lokasi asal. Ketiga, menggunakan mantan ekspatriat dari lokasi yang sama di luar negeri untuk meminta nasihat. Next. Dan selanjutnya ada langkah-langkah membangun sistem pembayaran global. Antara lain, yang pertama, menetapkan strategi dengan merumuskan tujuan strategis jangka panjang. Misalnya dalam hal meningkatkan produktivitas atau meningkatkan pangsa pasar. Yang kedua, identifikasi perilaku eksekutif yang penting, yaitu dengan membuat daftar tindakan yang diharapkan eksekutif untuk dipamerkan mencapai tujuan strategis tersebut. Ketiga, kerangka filsafat global, yaitu dengan menanyakan bagaimana komponen gaji, bonus, insentif, dan sebagainya yang berkontribusi dalam mendorong tindakan eksekutif tersebut. Yang keempat, ada identifikasi kesenjangan. Nah, sejauh mana rencana pembayaran di seluruh dunia saat ini mendukung tindakan dan perubahan apa yang diperlukan. Dan yang kelima juga ada sistematisasikan sistem pembayaran, yaitu dengan menciptakan praktik penilaian kinerja yang lebih konsisten dan tetapkan persyaratan pekerjaan dan ekspektasi kinerja yang konsisten untuk pekerjaan serupa di seluruh dunia.
Dan yang terakhir ada sesuaikan kebijakan pembayaran dengan meninjau kebijakan pembayaran global dalam menetapkan tingkat gaji, insentif, dan sebagainya, serta melakukan survei dan analisis untuk menilai praktik pembayaran lokal. Dan kemudian sesuaikan kebijakan pembayaran global perusahaan agar masuk akal untuk setiap lokasi. Next. Nah, selanjutnya ada repatriasi masalah dan solusinya. Prinsip aduan dari setiap program repatriasi adalah memastikan ekspatriat dan keluarganya tidak merasa perusahaan telah melupakan mereka. Dan untuk mencapai hal tersebut, AT dan T mempunyai program repatriasi yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada AT dan T mencocokkan ekspatriat dan keluarganya dengan psikolog. Nah, psikolog ini mendiskusikan tantangan yang akan mereka hadapi, menilai bersama mereka seberapa baik menurutnya akan beradaptasi dan tetap berhubungan dengan mereka selama tugas. Yang kedua, AT dan T memastikan karyawan selalu merasa bahwa dia masih terhubung dengan kantor pusat. Misalnya, AT dan T menugaskan seorang ekspatriat sebagai mentor. Nah, hal ini juga secara berkala membawa ekspatriat kembali ke kantor pusat untuk bertemu dan bersosialisasi dengan rekan kerja. Dan yang terakhir ada AT dan T menyediakan layanan repatriasi formal, yaitu sekitar 6 bulan sebelum tugas di luar negeri berakhir, psikolog dan perwakilan HR bertemu ekspatriat dan keluarga untuk mulai mempersiapkan mereka, yaitu membantu orang tersebut memperbarui resumenya dan mulai menghubungkan orang tersebut dengan supervisor di negara asalnya. Next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan dalam praktik-praktik SDM. Perubahan-perubahan yang mendasar dalam lingkungan bisnis telah menyebabkan pergeseran dalam urutan pentingnya manajemen sumber daya manusia dan fungsi sumber daya manusia. Praktik manajemen sumber daya manusia yang diperkirakan dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan adalah kepastian kerja, selektivitas dalam rekrutmen, upah tinggi, upah intensif, dan lain-lain. Bisa di next. Dan untuk faktor yang membedakan antar negara dalam praktik SDM, yang pertama yaitu ada prosedur seleksi personel, di mana pengusaha di seluruh dunia cenderung menggunakan kriteria dan metode yang sama untuk menyeleksi karyawan. Yang kedua, tujuan penilaian kerja. Penggunaan hasil penilaian kerja oleh pengusaha cenderung lebih bervariasi di negara yang berbeda. Misalnya, pengusaha di Taiwan, Amerika Serikat, dan Kanada memeringkat untuk menentukan pembayaran sebagai salah satu dari 3 alasan menilai kinerja. Tapi tujuan tersebut tidak penting di Korea dan Meksiko. Yang ketiga, praktik-praktik pengembangan dan pelatihan. Tujuan dari program pelatihan dan pengembangan biasanya terdapat lebih banyak kesamaan daripada perbedaan antar negara, khususnya pengusaha dimanapun memeringkat untuk meningkatkan kemampuan teknis sebagai tujuan utama pelatihan bagi para karyawan. Yang keempat, penggunaan intensif pembayaran. Tujuan berkenan dengan pemanfaatan intensif finansial merupakan hal berlawanan dengan intuisi. Contohnya, penekanan pada pembayaran kinerja di Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina, di mana orang lebih menduga para manajer Amerika Serikat yang lebih menekankan intensif daripada Republik Rakyat Cina. Yang kelima, mengimplementasikan SDM global. Mengimplementasikan membuat mereka mampu menciptakan sistem SDM global yang dapat diterima dan para staf SDM dapat menerapkannya secara lebih efektif. Bisa di next. Selanjutnya, menerapkan praktik-praktik HRM global. HRM global sangat penting bagi perusahaan yang beroperasi di banyak negara karena membantu mereka mengelola karyawannya secara efektif. Dengan semakin banyaknya pengusaha yang mengandalkan tenaga kerja lokal daripada karyawan asing, penting bagi manajer untuk memahami bagaimana menerapkan sistem SDM global. Bisa di next. Dan untuk pendekatan dasarnya meliputi yang pertama, mengembangkan sistem SDM global yang lebih efektif, di mana para pengusaha ini menerapkan 2 praktik terbaik dalam mengembangkan kebijakan dan praktik sumber daya manusia mereka di seluruh dunia. Praktiknya yaitu yang pertama, membentuk jaringan SDM global. Untuk mencegah penolakan, manajer sumber daya manusia di seluruh dunia harus merasa menjadi bagian dari tim manajemen sumber daya manusia global perusahaan.
Yang kedua, memfokuskan pada standarisasi tujuan dan kompetensi lebih penting daripada metode khusus. Dalam dunia perusahaan, standarisasi tujuan dan kompetensi merupakan kunci untuk kesuksesan global. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk tetap efisien secara global sambil tetap memperhatikan perbedaan budaya dan kebijakan setiap negara. Selanjutnya yaitu menjadikan sistem SDM global lebih dapat diterima. Pengusaha menerapkan 3 praktik terbaik sehingga sistem sumber daya manusia global yang mereka kembangkan dapat diterima oleh manajer lokal di seluruh dunia. Praktiknya yaitu yang pertama, memahami bahwa organisasi yang benar-benar global akan lebih mudah menerapkan sistem global. Dalam lingkungan kerja global, kolaborasi menjadi kunci utama. Yang kedua, menyelidiki tekanan atau hambatan untuk membedakan dan memastikan legitimasi. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat secara efektif mengatasi hambatan potensial, memahami dinamika setempat, dan memastikan keberhasilan implementasi sistem baru secara global. Yang ketiga, berupaya berintegrasi dalam konteks budaya perusahaan yang kuat. Perusahaan yang mengadopsi pendekatan ini akan lebih mudah meraih persetujuan dari karyawan yang berada di berbagai lokasi. Selanjutnya, yang terakhir ada menerapkan sistem SDM global. Ada 2 praktik terbaik yang membantu memastikan keberhasilan penerapan kebijakan dan praktik sumber daya manusia yang konsisten secara global. Yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan komunikasi. Dengan menjaga komunikasi yang aktif, kita dapat memastikan kolaborasi yang efektif antara pihak-pihak terkait, sehingga implementasi dan penggunaan sistem dapat berjalan lancar dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Yang kedua yaitu ada mendedikasikan sumber daya yang memadai. Hal ini memperkuat kerjasama antara kantor pusat dan lokal sambil mempertimbangkan ketersediaan sumber daya untuk menjaga efisiensi dalam pelaksanaan proses analisis pekerjaan. Bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu kita akan mengidentifikasi kasus yang berhubungan dengan pembahasan kita kali ini yang berjudul dampak globalisasi terhadap manajemen sumber daya manusia. Kasus Korea Selatan yang disusun oleh Jong-suk dan Baekri Soli yang diterbitkan pada tahun 2001 oleh Journal of World Business. Boleh next. Nah, pada identifikasi pada jurnal ini itu melibatkan analisis dampak globalisasi terhadap manajemen sumber daya manusia di Korea. Penelitian ini mencakup berbagai kasus yang menunjukkan perubahan dalam MSDM di Korea sebagai respon terhadap globalisasi, serta konsekuensi dari perubahan tersebut. Kasus-kasus yang disajikan ini meliputi penyesuaian tenaga kerjaan, perubahan dalam manajemen sumber daya manusia, serta dampak globalisasi terhadap budaya organisasi di Korea. Yang pertama yaitu penyesuaian ketenaga kerjaan di Korea yang berkaitan dengan perubahan dalam sistem kerja seumur hidup dan keamanan kerja. Kasus ini menunjukkan bahwa perubahan dalam MSDM Korea tidak hanya dipengaruhi oleh faktor global, tetapi juga oleh faktor-faktor lokal seperti kebijakan pemerintah serta keputusan perusahaan besar. Nah, kasus yang kedua yaitu tentang perubahan dalam manajemen sumber daya manusia Korea yang mencakup perubahan dalam praktik penggajian, evaluasi kinerja, serta penghargaan. Kasus ini menunjukkan bahwa perubahan dalam MSDM Korea itu tidak selalu berjalan mulus, tapi melibatkan konflik dan tantangan dalam implementasinya. Nah, kasus yang ketiga yaitu terkait dampak globalisasi terhadap budaya organisasi di Korea yang dengan menunjukkan adanya perubahan budaya seiring dengan pembangunan ekonomi. Globalisasi telah mempengaruhi budaya organisasi di Korea dengan adanya perubahan dalam nilai-nilai inti dan tujuan inti perusahaan. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa globalisasi tidak hanya mempengaruhi praktik manajemen sumber daya manusia, tetapi juga mempengaruhi budaya organisasi secara keseluruhan. Boleh next? Nah, setelah mengidentifikasi jurnal tersebut, kita dapat melihat bahwa
Globalisasi telah mendorong perubahan signifikan dalam MSDM Korea. Perubahan ini mencakup penyesuaian ketenagakerjaan, perubahan dalam praktik penggajian dan evaluasi kinerja, serta dampak pada budaya organisasi. Meskipun terdapat upaya untuk mengikuti praktik-praktik manajemen sumber daya manusia yang dianggap sebagai praktik terbaik, perubahan tersebut juga menunjukkan ambivalensi dan hambatan dalam implementasinya. Selain itu, dampak globalisasi terhadap budaya organisasi juga menunjukkan adanya perubahan budaya seiring dengan pembangunan ekonomi. Globalisasi telah mempengaruhi budaya organisasi di Korea dengan adanya perubahan dalam nilai-nilai inti dan tujuan inti perusahaan. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa globalisasi tidak hanya mempengaruhi praktik manajemen sumber daya manusia, tetapi juga mempengaruhi budaya organisasi secara keseluruhan. Boleh next? Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Nah, dalam kesimpulan dari kelompok kami, yaitu menghadapi tantangan sumber daya manusia global sebagai seorang manajer tidaklah mudah. Usaha menghadapi serangkaian perbedaan politik, sosial, hukum, dan budaya antar negara di luar negeri. Apa yang berhasil di suatu negara belum tentu berhasil di negara lain. Kebutuhan untuk mengadaptasi aktivitas sumber daya manusia terhadap perbedaan antar negara mengaruhi proses sumber daya manusia di perusahaan. Nah, selain itu, penempatan staf di organisasi global merupakan sebuah tantangan besar. Perusahaan dapat menggunakan ekspatriat, warga negara asal, lokal, atau warga negara ketiga. Perusahaan etnosentris cenderung menekankan sikap negara asal. Perubahan polisentris lebih fokus pada pekerja di negara tuan rumah, dan perusahaan geosentris mencoba memilih kandidat terbaik dari manapun mereka berada. Next. Dan selanjutnya juga ada saran bahwa penting untuk menciptakan kerangka kerja yang menghargai keanekaragaman budaya, mempromosikan komunikasi yang jelas dan terbuka, serta memperkuat kesadaran akan perbedaan antar budaya dalam setiap keputusan yang diambil. Kebijakan sumber daya manusia yang mempertimbangkan aspek hukum, norma budaya, dan kebutuhan individu dari berbagai latar belakang menjadi kunci dalam mengelola tim global dengan efektif. Dengan memberikan pelatihan yang relevan, mendukung keseimbangan kerja hidup, dan membangun lingkungan inklusif, perusahaan dapat mengoptimalkan kinerja dan kolaborasi lintas batas bagi sumber daya manusia mereka yang tersebar di seluruh dunia. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, mungkin cukup penjelasan materi mengenai managing global human resource dari kelompok kami. Semoga penjelasan kami dapat memberikan wawasan pada teman-teman terkait materi managing global human resource. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke Samawi.